Om Swastiastu. Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang nama-nama bulan dalam agama Hindu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangan Musti Karana. Doa dimulai. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Berdoa selesai. Mari kita belajar nama-nama bulan dalam agama Hindu. Adapun yang kita bahas yang pertama yaitu nama-nama bulan dalam agama Hindu, yang kedua nama-nama wuku dalam agama Hindu, yang ketiga cerita terkait dengan planet Hindu. Gerakan planet-planet dalam tata surya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya peredaran gerakan bumi mengelilingi matahari dan gerak bulan mengelilingi bumi digunakan untuk menghitung sasih atau bulan. Kalian pasti pernah melihat bulan di malam hari. Perhatikan baik-baik perubahan bentuknya setelah purnama atau sebelum purnama. Perhatikanlah perubahan fase-fase bulan di video. Setelah kalian mengamati perubahan bentuk bulan tersebut, itulah yang dipakai sebagai pedoman oleh leluhur kita dahulu dalam menghitung satu kali bulan atau satu bulan, yang di dalamnya terdapat satu kali purnama atau bulan hidup penuh dan satu kali tilem atau bulan mati. Nah, ternyata fase bulan ini juga yang digunakan untuk menghitung tahun dalam ajaran agama Hindu. Sejak zaman dahulu, begitu juga dalam Hindu secara tepat menghitung satu bulan Bali terdiri dari 7 hari yang disebut dengan satu kali wuku. Kalian dapat memperhatikan kalender Bali atau Jawa atau kalender yang sejenis di daerah kalian masing-masing. Perputaran planet-planet pada porosnya memberikan perhitungan tentang hari, bulan, jam, dan detik. Dalam satu bulan terdapat 12 bulan yang dalam agama Hindu dikenal dengan sebutan sasih. Sasih atau bulan dipakai untuk menentukan jatuhnya hari raya atau sering dipakai untuk menentukan musim dan keadaan iklim. Contohnya yaitu pada Sasih Kapat sampai ke Sange adalah musim penghujan, dan dari Sasih Kadase sampai Sasih ketiga adalah musim kemarau. Berikut adalah tabel nama-nama bulan yang memakai bahasa Sanskerta, Kawi, dan Indonesia, yaitu Srawana, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, Kase, bahasa Indonesia, Juli, dan seterusnya. Nama-nama wuku dalam Hindu. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu tidak terlepas dari perhitungan baik buruknya hari. Karena baik buruknya hari yang dipilih akan berdampak pada hasil kegiatan yang dilakukannya, seperti mencari hari baik untuk membangun rumah atau tempat suci, hari baik untuk melakukan upacara yatnya, atau bahkan untuk melakukan suatu perjalanan. Wuku adalah hari-hari yang berjumlah 30. Satu wuku lamanya 7 hari atau 1 minggu. Wuku juga menentukan datangnya hari suci Hindu. Berikut ini adalah nama-nama wuku, silahkan dilihat. Jumlahnya 1 dari Sinte sampai Watu Gunung. Ini adalah contoh penggunaan wuku dalam hari raya agama Hindu, yaitu Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan, Bali 210 hari, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan, Rabu Kliwon, Wuku Dungulan sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Hari Raya Kuningan adalah hari raya yang dirayakan umat Hindu Dharma di Bali. Perayaan ini jatuh pada hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Hari raya ini dilaksanakan setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu sebulan dalam kalender Bali 35 hari. Selanjutnya yaitu Hari Raya Saraswati, diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Cerita terkait planet Hindu. Dahulu diceritakan tersebutlah seorang raksasa bernama Kalarau yang merupakan putra dari Sang Wiprachiti dan Sang Singhika, yang dalam kisah pemutaran Mandara Giri disebutkan Kalarau merubah wujudnya menjadi dewa.
Tetapi sayangnya penyamaran Kalaro tersebut diketahui oleh Sang Hyang Aditya dan Sang Hyang Chandra dan langsung diberitahukan kepada Dewa Wisnu. Tepat ketika raksasa yang menyamar tersebut mendapat giliran meminum tirta amerta, betapa bahagianya ia dapat meminumnya. Namun, baru sampai tirta amerta tersebut di tenggorokannya, Dewa Wisnu seketika mengempaskan cakranya memenggal leher sang raksasa hingga kepalanya terpisah dari badannya. Badan raksasa itu pun mati tetapi kepalanya masih hidup karena tirta amerta telah menyentuh hingga tenggorokannya. Sang raksasa pun menjadi marah kepada Sang Hyang Aditya dan Sang Hyang Chandra karena mengacaukan penyamarannya, dan Kalaro pun bersumpah akan memakan mereka pada saat pertengahan bulan yang disebut sebagai gerhana bulan dan gerhana matahari. Halo anak-anak, silakan dibuat tugasnya. Yang pertama, apa itu sase? Yang kedua, apa itu wuku? Yang ketiga, berapa jumlah sase? Yang keempat, berapa jumlah wuku? Dan yang kelima, siapa nama raksasa yang memakan bulan dan matahari? Semangat belajarnya, jangan lupa untuk istirahat. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Silakan buat tugas yang sudah tertera di video. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.